full time artist itu kan nggak bisa dapat bulanan, dan katanya lo harus kayak ya berjuang lah untuk dari karya ini kamu bisa hidup. Jadi konsekuensi seperti itu tuh kamu udah menyadari dan yakin nanti kamu dari berkarya ini akan bisa bertahan, berkembang kayak gitu. Rezeki kan emang udah ada yang ngatur ya. Tinggal deketin yang ngaturnya aja kali ya. Yang membuat kamu yakin kayak aku mau menempuh jalan ini, apa tuh yang mendasari? Yang mendasari nggak mau kerja kantoran aja sih. Jadi di kampus kamu kayak ada kesulitan sih, misal dari untuk berkarya, misalnya dari karya sendiri ada kesulitan sendiri nggak? Ini sih ngikutin pelajaran-pelajaran teori-teori gitu yang penulisan, yang itu kayak lebih kesulitan. Oh, lu lebih gampang ngelukis ya daripada ngelukis daripada belajar, emang gak bakat belajar kali. Halo, kita ketemu lagi di Amwi Art Channel. Kali ini kita udah kedatangan salah satu pameris yang berpameran di pameran The Icon Amuya Gallery. Dia adalah Wahmi Prastyo. Halo bro. Halo. Panggilannya Icat. Oke, dia lebih anak gaulnya ini. Icat ya bro. Icat. Jadi Icat ini dia masih mahasiswa di kampus UNJ semester berapa? Alhamdulillah semester 10 sekarang. Oke, masih awal ya, masih awal banget. Oke. Jadi dia salah satu pameris dan karyanya ada di belakang kita ini yang berjudul White Horse ya, kayak Beauty Horse. Beauty Horse. Ini ukuran berapa karyanya? 100 kali 80. Oke, 100 kali 80. Oke, ini menarik. Ini salah satu karya yang kita pamerkan di acara The Icon. Kita kalau lihat karya ini kita bisa melihat gimana dia membuat komposisi yang menarik. Dia buat warna, kontras depan, belakang, dan juga penempatan objeknya juga sangat menarik. Tentu kita ingin tahu lebih detail ya tentang karya ini. Kalau dari Icat sendiri tentang karya ini nih bro, apa yang maksud dari karya ini? Karya ini tuh sebenarnya ngegambarin tentang perjalanan orang sih, tentang apa yang dia lalui, yang akhirnya ngebentuk diri dia di hari ini gitu. Karya ini kan Beauty Horse ini, jadi gimana orang yang mencoba untuk terlihat cantik, mungkin terlihat menarik, dan kuda ini saya hadirkan tuh sebagai transportasi orang tersebut gitu, kayak dari pengalaman yang dia lalui dengan kuda ini gitu. Gitu sih. Oke, menarik ya karya ini. Itu ide karyamu ini itu kamu dapat karena hasil riset atau ada pengalaman khusus dari kamu? Pasti kalau setiap karya dari pengalaman sendiri ada. Tapi mungkin kalau saya berkarya tuh lebih dari ngobrol ngalur ngidul sama temen kali ya. Dari ngobrol ngalur ngidul jadi hasil buah pikiran sendiri pas waktu mau tidur biasanya kan. Kayak gitu. Asik ya, seru ya kalau ngobrol sama seniman tuh bisa jadi karya gitu ya. Tapi karya lu udah banyak ini? Enggak, belum terlalu banyak juga sih. Oke bro, makasih. Jadi ini apa ya yang ini? Oh, ini kopi-kopi sini. Dia belum ngerti. Oke. Ini gabungan antara espresso sama Coca-Cola. Oke, namanya Blackjack ya. Yang ini? Ada es krimnya, ada susunya. Di blend di satu, rasanya gitu. Oke. Thank you banget bro. Terima kasih mas. Jadi asik ya. Sebelum kita lanjut, kita Amuya, kita itu ada cafe di lantai 1. Ini salah satu produk cafe ini Blackjack dan itu cookies. Teman-teman jadi kalau mau ke sini sekalian ke galeri, teman-teman bisa nongkrong ya di cafe kita, jadi lebih seru nanti. Oke, cobain bro, sambil cobain. Oh iya. Gimana bro? Seger,
pagi-pagi minum es. Oke, itu ngobrolin lagi karyamu tuh. Ini kalau nggak salah ada serinya ya, kamu bikin karya ini. Ada Ada. ada Berapa? satu lagi harusnya. Tapi itu saling berkaitan berarti antara satu atau memang bisa terpisah? Sebenarnya kayak berlawanan aja sih. Kayak yang ini kan kayak yang lebih ke arah yang menarik, yang cantik. Kalau yang satu lagi kalau yang satu lagi judulnya tuh War Horse. Jadi kayak udah perang, jadi kayak yang lebih ke arah buruk kayak gitulah. Menarik ya. Jadi dari karya kita itu bisa istilahnya mendapatkan impresi, terutama dari karya KD ini ada suatu perjalanan, kalau saya nangkapnya ya. Ada perjalanan yang dilalui oleh seseorang atau komunal yang itu akhirnya bisa membentuk kayak karakteristik dari seseorang itu dari apa yang Iya, dia iya. lalui. Oke, kalau kita bahas perjalanan gue, ini kamu mulai karir berkesenian tuh sejak kapan? Ini kan kamu kuliah ya. Iya. Sebelumnya udah suka seni atau memang ini awal kamu Dari berkarya? dari SMP kayaknya emang udah mulai suka, tapi kan dulu tuh ya anak-anak SMP Jakarta kan pasti awal-awal tahu-tahu seni gitu kan dari graffiti gitu kan awalnya. Tapi sering berjalannya waktu, kuliah, kenal seni yang lainnya, lukis segala macem, sampai akhirnya sekarang sih lagi suka dilukis. Oke. Tapi dari keluarga lu ada basic ini seni gitu nggak? Enggak ada sih, enggak ada. Jadi lu emang nekat juga nih. Lumayan nekat. Tapi lu ini kayaknya aku lihat, kalau lihat Instagramnya Icat nih, apa nama Instagramnya? Cade 21. Jadi dari itu kayaknya itu ada lu bikin street art gitu juga gak sih? Atau tema-tema gitu? Atau Enggak sih, enggak ke arah street art. Tapi itu dari lingkungan kayak street art itu ada pengaruh juga ke kamunya untuk atau berkarya atau dari tongkrongan itu? Kayak ada sih. Dari abang-abangan di kampus juga kan emang rata-rata lebih ke arah street art kan. Jadi mungkin ada sisi-sisi yang kebawa dari sana sih. Oke, menarik. Karena kalau secara visual sih aku kayak ini lihat ada seperti apa ya, karakternya anak street art tuh sebenarnya ada lah dikit-dikit gitu kelihatan. Iya, Itu mungkin nuansanya deh kayak iya gitu. kebawa dari situ mungkin. Jadi ada sedikit ekspresif juga. Menarik sih karya ini. Terus secara tematik keseluruhan itu karya lu tema-temanya tentang apa? Ada lu mengangkat tema khusus atau itu bisa macam-macam temanya? Enggak, sebenarnya kalau gitu, kalau karya tuh lebih ke ngalir aja sih. Tapi mungkin kalau sekarang nih di karya-karya yang terbaru lagi suka fashion kayak hooligans football gitu, kayak fans bola luar yang lebih sporty, yang pakai jaket track top Adidas yang gitu-gitu sih. Lagi suka ke arah situ sekarang. Update juga ya. Berarti lu karya itu sesuai ini juga dong. Kayak apa yang sedang ngetren sekarang atau lingkungan. Mungkin ke yang kita suka kali ya. Lagi suka itu, jadi nyoba ngangkat itu aja kali gitu. Tapi kalau dari ini perjalanan lu dari mungkin suka seni gitu ya. Kayak dari ortu gitu, support gak sih kamu masuk ke dunia seni? Nggak tahu malah awalnya kuliah. Gitu. Tapi kalau kayak dari sikap mereka kayak ini mendukung nggak untuk hal yang kamu lakukan? Orang tua sih ngedukung, yang ngedukungnya karena kan kuliah kan UNJ kan pendidikan kan, yang ngedukungnya jadi guru aja. Kalau buat jadi seniman kayaknya enggak deh. Tapi kalau dari lu lebih condong ke mungkin setelah lulus ya jadi seniman atau nanti jadi guru atau gimana? Kayak sih bakal jadi seniman. Gimana? Atau seniman yang guru juga? Bisa lah jadi guru dikit-dikit. Karena ada kemarin kita juga ada beberapa narasumber, dia juga guru dan juga seniman. Nah ini yang menarik, dia masih berproses ini, dia masih kuliah ini. Masih kuliah. Masih ada waktu untuk mikir-mikir lah. Iya, mikir-mikir ya.
Tapi lu lebih ini cenderung ke senimannya itu, yang full time artis itu istilahnya. Rencana sih gitu, lebih lebih suka lebih suka kerja gitu sih daripada yang Hmm. ngajarin orang, ketemu Hmm. orang lain, ketemu murid-murid anak kecil banyak itu, aduh kayak Oh. pusing. Lebih ini ya, lu lebih suka karya sendiri gitu pameran. Iya. Tapi berarti kayak sekarang lu banyak ikut kayak mungkin di sini ada program open call terus ya pameran, kalau di luaran aktif juga untuk pameran kayak gitu. Sekarang ini sih lagi nyoba buat berkarya terus sih, Hmm. dan selagi ya kalau emang ada open call selalu nyoba Hmm. nyoba ikut gitu. Bagus sih. Tapi kayak misal kamu kan udah pameran di sini. Sebelumnya udah sering juga pameran di tempat lain di galeri. Atau masih nyoba-nyoba? Masih nyoba-nyoba juga sih. Ini kayak pameran di galeri pertama deh, Hmm. baru pertama ini. Oke, jadi semoga ini ya lebih memotivasi kayaknya. Amin. Jadi pijakan kan jadi CV juga. Ya. Apalagi masih ini ya proses juga masih panjang juga jalan dulu ya. Jalan ninjanya masih panjang panjang. banget. Tapi kamu juga ini secara karya visual tuh banyak eksplorasi material nggak dalam berkarya? Kalau sekarang ini masih masih standar aja sih, kayak kanvas, akrilik, Hmm. nggak yang ke arah kontemporer banget sih, yang nyoba-nyoba media lain belum belum ke situ sih. Terus ini, kamu kan pameran juga lagi banyak nyoba juga. Keganggu gak kuliahmu atau gimana kamu nyiasatin? Lu kan udah semester muda nih, berapa semester 10 ya? Gimana nih? Dibilang keganggu sebenarnya sih nggak nggak berkarya juga sebenarnya, Eh, lumayan males kuliah juga sih. hmm, Kayak lumayan ya lumayan keganggu sih. Cuman apa ya? Nyoba nyoba terus, hmm. berusaha buat lulus juga sih. Tapi kayaknya sih kalau aku lihat tuh, kamu banyak nyoba, secara nggak langsung kamu kan banyak bikin karya juga. Kamu berkonsep, kayaknya itu bisa juga buat bahan ini, Penulisan. buat iya penulisan ini Bisa, kayak bisa sih. lulusanmu nanti ya juga. Iya. Oke, oke. Tapi kalau dari ini kayak kampus dari teman-teman juga banyak nggak mereka yang kayak nyoba berpameran di luar gitu? Banyak sih nyoba. Pas waktu itu saya tahu tahu Amuya open submission itu dari temen sebenarnya. Oh ya, Iya, yang nyaranin coba-coba di sini. Dia juga ini juga, apply gitu ya. iya, ngeplay, tapi yang keterima malah saya di Oh enggak. ya, wah tanggung jawab lo ya. Kemarin traktirin kopi deh di Amu ya. Tapi memang gitu ya, mungkin itu jadi kayak proses juga. Mungkin nggak sekali dua kali nyoba, tapi nanti pasti ada kesempatan itu bisa dapat juga Iya. tuh kayak. Tapi itu jadi kayak kamu ada komunitasnya sih di kampus atau di luaran Di komunitas ini? kampus ya, ruang lingkup kampus aja sih palingan, Hmm. teman-teman kampus Hmm. gitu aja sih. Itu berarti selain kegiatan kampus kamu nyoba ini nggak? Mungkin karena nanti misal ada pemikiran atau keinginan nih mau jadi full time artist tuh. Ada prepare sendiri nggak sih? Mulai dari sekarang itu karena inginnya nih ngajar gitu. Ya paling sekarang ini nyoba berkarya terus aja sih. Hmm. Kalau emang jalannya ke situ kan pasti dibuka kan. Hmm. Gitu-gitu aja sih palingan. Setiap hari seenggaknya gerak buat bikin sesuatu, walaupun cuma sketch doang kan. Iya. Berarti kamu kayak ini ada effort lebih kayaknya. Jadi mungkin selain tugas kampus karena lu juga mau Iya. di luas ada effort lebih ya kayaknya untuk bisa berkarya kayak gitu. Di effort lebih iya sih sebenarnya, sekarang lebih lebih mikir buat, soalnya kadang tuh kalau misalkan udah lama nggak ngapa-ngapain nih, nggak gambar, pas nyoba gambar lagi nggak nggak bagus gitu, nggak sesuai sama keinginan pasti. Makanya emang harus dibiasain juga sih. Jadi di kampus kamu kayak ada kesulitan nggak sih? Misal dari untuk berkarya misalnya dari karya sendiri ada kesulitan sendiri nggak? Ini sih ngikutin pelajaran-pelajaran teori-teori gitu, yang penulisan, yang itu kayak lebih lebih kesulitan itu sih.
Oh, lu lebih lebih gampang ngelukis ya Dari daripada gampang lukis daripada belajar, emang gak bakat belajar kali. Ini menarik sih. Kamu karya udah banyak berarti. Enggak terlalu banyak juga sih. Nah, kamu ada kayak studio atau ada Oh, rumah? enggak ada sih. Apa ngekos atau di sini ada rumah Di sini keluarga? rumah sendiri. Oh, oke. Jadi saya penasaran juga sih kalau anak seni itu, anak kampus seni itu di UNJ itu biasanya nongkrong di mana sih anak-anak? Ada tongkrongan khusus nggak? Oh, ada. Kita kan emang kalau di kampus dikasih fasilitas tempat emang 24 jam buat Hmm. buat anak-anak seni gitu. Oh Buat iya, buat apa buat itu? jurusan kita Hmm. dikasih tempat. Jadi emang pernah juga tinggal di kampus. Oh iya. Iya, sampai nginep-nginep bareng-bareng temen kan Hmm. gitu. Jadi kalau dari kampus itu dia oh, support ke mahasiswa juga gede ya. Gede gitu. Ini jurusan seni lukis berarti atau apa? Pendidikan Pendidikan. seni rupa. Pendidikan seni rupa. Pendidikan seni rupa. Kalau dari apa ya ke materi di kampus itu yang menunjang tuh istilahnya eh, seorang mahasiswa tuh banyak berkarya tuh banyak nggak materinya? Kalau materi di kampus kan karena jurusannya pendidikan, Hmm. jadi emang lebih diarahin buat jadi guru sih sebenarnya. Jadi kalau buat kayak berkarya nggak terlalu ditekanin banget. Terus ini kan mungkin kamu punya planning ke depan tuh jadi istilahnya saat ini lah ada full time artis gitu ya istilahnya nanti ke depan. Yang membuat kamu yakin kayak aku mau menempuh jalan ini apa tuh yang mendasari? Yang mendasari nggak mau kerja kantoran aja sih. Enggak. Karena ini juga kayak pilihan gitu. Mungkin kita bisa belajar dari senior atau yang masih sekarang berproses itu kan dari setiap pilihan tuh kan selalu ada resikonya. Iya. Apalagi misal ada seniman yang bukan kantoran tuh ada pegawai kantor. Ya dari sisi ini deh, income tuh ada pemasukan. Oke. Kalau kantor kan oke dia bisa dapat bulanan rutin dapat. Pasti ya. Nah, nanti ketika lu memilih full time artist itu, lu kan nggak bisa dapat bulanan. Dan katanya lu harus kayak ya berjuang lah untuk dari karya ini kamu bisa hidup. Jadi konsekuensi seperti itu tuh kamu udah ini menyadari dan yakin nanti kamu dari berkarya ini akan bisa apa bertahan berkembang kayak gitu. Rezeki kan emang udah ada yang ngatur ya. Tinggal deketin yang ngaturnya aja kali. Ya. Lu coba nyari duit sendiri atau dari karya jualan karya itu lu melakukan itu? Iya sih, kerja apa aja. Kadang juga suka ada dari senior kan juga suka ada tuh kerjaan-kerjaan yang kayak mural, jadi art handler. Ya emang buat bertahan hidup harus juga sih, walaupun emang kerja capek. Terus kayak nggak sesuai sama kemauan kita kan. Apalagi kalau mural kan udah pasti kan sesuai selera si owner yang mau itu kan. Ya emang harus dijalanin aja sih. Jadi lu juga ini berarti kayak ngambil kayak side job gitu ya? Side job ya. Apa banyak mural-mural tuh lu bikin ya? Iya kadang mural juga. Sama kemarin tuh sempet juga main ke tato, nyoba-nyoba belajar nato. Oh iya? Iya. Sampai sempet masuk studio tato tapi akhirnya sekarang udah keluar sih. Ya apa aja lah. Apa aja untuk menghidupi karya seni lah. Ini menarik nih harus bisa dicontoh juga sih kayak gini. Karena saya dulu juga ini basicnya mahasiswa seni dulu. Dulu saya kuliah di kampus ini banyak juga itu bikin sketsa atau orderan apa itu ambil-ambil aja selain nambah uang jajan nambah beli cat beli apa lumayan kan. Iya lumayan. Kalau dari material yang berkarya atau yang lu butuhkan sekarang lu ngerasa ini udah cukup atau masih perlu lah istilahnya lu nambah atau wah perlu nambah sih, perlu banget nambah. Sama sekarang sih lagi nyoba untuk pakai material-material yang bagus ya. Kalau ini kan kalau kemarin masih kayak yang material standar gitu-gitu, tapi mau nyoba ke yang bagus sih.
Karena memang penting juga sih. Kita nabung buat beli yang bagus. Karena ada juga misal dari kolektor atau apa gitu tuh, mereka lihat karya bagus tapi materialnya loh kok gini, Iya. jadi ini Iya, nggak jadi tertarik, nggak jadi minat gitu. Jadi memang perlu juga kita ngumpulin duit dikit-dikit, kita beliin material cat yang bagus, kanvasnya yang bagus, panramnya yang bagus gitu. Terus misal kayak gini, kadang kan di luaran itu banyak yang bilang itu, oh ngapain sih di seni, ntar lu makannya gimana, terus ntar bisa hidup nggak, dapat duit nggak, atau kadang dalam apa ya, mungkin masyarakat yang masih awam itu kurang mengenal itu, bukan hal yang menjanjikan kayak gitu. Tapi ada nggak dari lu ada pandangan yang kayak gitu ya, yang diarahkan dari lu? Tapi kadang diri sendiri juga ngerasa kayak beneran bisa hidup gue dari seni. Kadang suka mikir gitu, tapi kayak ya udah jalaninnya, mungkin emang selagi kita suka ngejalaninnya kan lebih enak dijalanin juga kan. Jadi balik lagi ke keyakinan lu di awal tadi tuh ya. Iya. Semuanya ada yang ngatur, lu punya punya potensi, lu punya bakat, lu mau kembangin di situ, lu kerja keras, pasti nanti ada hasilnya juga Ada pasti hasilnya, kan. pasti. Oke, menarik ini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ya di sini yang mungkin masih pelajar, mungkin mahasiswa seni dari berbagai kampus lah. Kalau UNJ kan memang untuk kependidikan ya, bisa Pendidikan. jadi guru. Ada juga kampus yang non kependidikan gitu, ada kampus swasta, ada negeri. Mungkin ICAT ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa memotivasi ya, atau kalian bisa ambil pelajarannya, bahwa dia juga punya keyakinan dan dia menekuni keyakinan dan passionnya di situ. Dia juga berani untuk bertarung seandainya nanti akan ada perjalanan yang itu mungkin di bawah ya, paling menyakitkan, berarti dia udah siap akan hal itu kayak gitu. Dan yakin kalau suatu saat juga kerja keras itu pasti membuahkan hasil juga gitu. Pasti. Mau apapun kerjaannya Apapun gitu. itu ya. Apalagi juga orang seni ya. Orang seni kayaknya banyak yang kreatif lu. Kayaknya mau kemana-mana gitu banyak usaha juga. Paling enggak jaminan SPD lu bisa jadi guru lah ya. Seenggaknya iya sih. Ya guru jadi plan B. Kebalik ya. Harusnya plan A guru. Ya, tapi setidaknya ini ada salah satu apa ya, alternatif lah kali, paling enggak. Ada yang bisa dijaminkan, mungkin jadi guru bisa, seniman juga bisa, atau dia mau menjadi desainer atau kurator bisa juga. Banyak hal sih dari dunia seni yang bisa kita masuki di situ kan ya. Terus satu ini deh, ada nggak mungkin harapan lu ke depan yang mau dari progres lu sekarang, yang lu harapin ke depan lu seperti apa? Pengen mungkin lebih produktif lagi kali ya. Lebih produktif, lebih sering masuk galeri juga. Mungkin bikin solo kali suatu saat nanti. Oh itu keren ya. Di planningin juga ya, karena seniman perlu juga kayak itu pameran tunggal seperti report perjalanan seni kita yang udah kita lalui kayak gitu. Betul, lu udah ada tabungan karya juga istilahnya untuk menuju ke sana. Tabungan karya sih nggak ada, tapi sebisa mungkin selesai satu karya langsung nyoba gambar di kanvas baru lagi sih. Nggak berhenti lah pokoknya. Ya. Oke, satu lagi deh untuk sebelum kita close ini. Kasih statement dulu deh ke teman-teman atau siapa gitu, apalagi yang mungkin yang sepantaran dulu ya, yang mahasiswa atau yang mereka mau masuk di dunia seni kayak gitu. Ada hal yang lu mau sharing? Tetap berkarya aja sih, sama banyak-banyak nyari referensi kali ya. Jangan berhenti berkarya pokoknya lah. Oke. Cakep ya, itu simple tapi jangan pernah berhenti berkarya. Jadi buat teman-teman semua dimanapun, mau usia berapa, apalagi yang mau terjun di dunia seni,
Icat itu udah ngasih contoh kita, pokoknya yakin aja terus berkarya, pasti ada jalan dan ada rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi buat teman-teman, Icat udah membuktikan hingga saat ini perjalanannya sekarang ini ada pencapaian yang baru yang bisa dia raih ketika dia terus berkarya, terus berproses, ada pijakan baru, dia pemameran di galeri, kedepannya tentunya akan banyak juga kemungkinan peluang untuk dia terus berkarir, berkarya. Jadi eh, eh, seperti dia bilang tadi, terus berkarya, eh, terus bekerja keras. Oke, mungkin itu obrolan kita kali ini. Teman-teman yang mau menyaksikan karya Icat, masih kita pajang di sini. Kita masih buka pameran ini sampai tanggal 11 April 2023. Jadi silakan teman-teman datang ke Amuya Galeri, lihat karyanya Icat. Ada di belakang ini, karyanya keren banget. Kalian biasa datang, biasa ajak teman-teman, ajak keluarga. Dan kita juga ada cafe di sini, jadi kalian setelah nonton-nonton, kalian bisa nyantai-nyantai di cafe kita di Amuya Galeri. Oke, sekian dari kita. Bye.